Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Al-Malaki dengan NIM 2007010065. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal teknik penulisan skripsi kualitatif dengan judul Gambaran Mindfulness Mahasiswa Psikologi UMP dalam mengelola stres akademik. Untuk latar belakangnya, mahasiswa merupakan kelompok usia yang berada dalam masa transisi dari remaja ke dewasa, yang menjadikan mereka rentan terhadap berbagai tantangan psikologis, salah satunya adalah stres akademik. Nah, stres akademik ini muncul sebagai respon terhadap tuntutan akademik seperti tugas yang menumpuk, ujian, ekspektasi orang tua, serta kekhawatiran terhadap masa depan. Selama proses perkuliahan, tekanan tersebut tidak dapat dihindari dan telah menjadi bagian yang inherent dalam kehidupan mahasiswa. Berdasarkan data WHO, sekitar 457 orang itu mengalami stres, dan prevalensi stres di kalangan mahasiswa berkisar antara 36,7 hingga 71,6. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 juga menunjukkan bahwa mahasiswa berada dalam kelompok usia dengan prevalensi depresi dan pikiran bunuh diri tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan akademik yang dihadapi mahasiswa telah menjadi fenomena serius yang memerlukan perhatian dari institusi pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk mencegah dampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan penelitian ini, bagaimana bentuk dan pengalaman praktik mindfulness mahasiswa psikologi UMP dalam mengelola stres akademik. Nah, untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana mahasiswa psikologi UMP ini dapat menerapkan mindfulness dalam kehidupan akademiknya, serta menggambarkan peran mindfulness dalam membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik, menjaga keseimbangan emosi, dan mendukung ketahanan psikologis selama proses studi. Nah, manfaat penelitian secara teoretis. Penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang psikologi pendidikan dan kesehatan mental, khususnya terkait dengan penerapan mindfulness sebagai strategi pengelolaan stres akademik pada mahasiswa. Lalu yang kedua adalah manfaat penelitian secara praktis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam membangun kesadaran akan pentingnya praktik mindfulness untuk menjaga kesejahteraan psikologis, serta memberikan gambaran bagi dosen, pembimbing akademik, dan pihak kampus untuk lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis mahasiswa. Nah, untuk kajian teorinya, menurut Gazella, stres akademik adalah persepsi seseorang terhadap tekanan akademik serta bagaimana individu memberikan respon terhadap tekanan tersebut melalui reaksi fisik, emosional, perilaku, dan kognitif. Lalu ada Brun dan Ryan mendefinisikan mindfulness sebagai kesadaran diri aktif yang melibatkan perhatian dan kewaspadaan terhadap pengalaman saat ini, yang dibedakan dari proses mental lainnya seperti berpikir analitis, dorongan motivasional, dan emosi. Mindfulness merupakan strategi psikologis yang efektif untuk membantu mahasiswa mengelola stres akademik. Praktik mindfulness memungkinkan mahasiswa menyadari dan menerima tekanan akademik secara reflektif, bukan reaktif. Meskipun mahasiswa psikologi memahami konsep ini secara teori, masih ada kesenjangan antara pengetahuan dan praktik nyata, sehingga penting untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif mereka dalam menerapkan mindfulness dalam konteks akademik. Nah, untuk kerangka berpikirnya seperti ini. Lalu ada metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman subjektif mahasiswa UMP dalam mengelola stres akademik melalui praktik mindfulness. Lalu yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi deskriptif yang dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa memahami, merasakan, dan memaknai praktik mindfulness dalam kehidupan akademik mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap secara langsung pengalaman subjektif partisipan tanpa penafsiran berlebih, sehingga mampu mempresentasikan realitas internal mereka secara otentik. Lalu yang ketiga adalah fokus penelitian. Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana mahasiswa memaknai, memahami, dan mengintegrasikan praktik mindfulness dalam kehidupan akademik mereka.
baik secara formal melalui latihan kesadaran diri maupun secara informal dalam aktivitas sehari-hari seperti belajar, mengikuti perkuliahan, menghadapi ujian, dan menyelesaikan tugas. Yang keempat ada partisipan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UMP yang memiliki pengalaman menjalani atau menerapkan mindfulness untuk mengelola stres akademik. Peneliti menggunakan teknik purposif, yaitu memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada teknik pengorganisasian dan analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penting untuk memberikan makna terhadap data yang diperoleh dari lapangan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ditetapkan menurut Miles and Huberman. Terdapat 3 tahapan utama dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan melahirkan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan ini bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian, bahkan sebelum seluruh data dikumpulkan secara lengkap. Analisis dan penelitian ini dilakukan terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengalaman mahasiswa psikologi UMP dalam menerapkan mindfulness untuk mengelola stres akademik. Lalu teknik pemantapan kepercayaan dan ketetapan penelitian. Untuk memastikan keabsahan dan ketetapan data dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Nah, menurut Sugiono, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data untuk menguji kredibilitas temuan penelitian. Triangulasi bertujuan untuk menghindari bias data serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Lalu yang terakhir ada etika penelitian. Beberapa aspek etika yang diperhatikan dalam penelitian ini meliputi informed consent, anonymity, dan confidentiality. Oke, demikian presentasi yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.